komentar di sana dan kalau kalian tidak minta konten seperti ini, saya tidak akan buat konten seperti ini karena sebenarnya saya senang, apalagi sekarang. Topiknya kali ini kita bicara menyelam sambil minum air. Marilah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kita motor atau mobil belnya selalu berbunyi. Kenapa? Karena arah jalan kaki di jalan raya, apalagi kalau sekolah bubaran keluar dari sekolah begitu kan, jadi mobil itu dengan orang arahnya sama. Sementara kan di Eropa berhadapan. Kalau mobil di sana mengarah ke sini, maka orang yang berjalan kaki itu mengarah ke sana. Sehingga kalau ada kendala dengan mobil di hadapan kita bisa menghindar. Itulah bedanya mengapa di Eropa selalu tertib dalam pengertian tidak ada suara bel yang mengganggu telinga orang di sekitarnya. Karena yang di bel itu kan maksudnya mah yang di depan kendaraan, tetapi orang yang lain di sekitarnya juga mendengar. Yang namanya bel kan suaranya kemana-mana dan itu mengganggu, apalagi kalau di depan rumah sakit atau di depan rumah orang yang sedang ada keluarga yang sedang tertidur atau yang sakit, dan masih banyak contoh-contoh lain. Terima kasih kepada Nyonya dari Cekoslovakia atas kritikan, walaupun dia mengatakan saya tidak mengkritik. Itu biasa saja. Hal yang pertama itu ketika orang jalan kaki memang di jalan sambil minum yang air, itulah kata yang paling tepat untuk Nyonya yang menikah dengan lelaki dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dia berasal dari Cekoslovakia. Dia mengatakan ada budaya Indonesia dengan Ceko yang boleh dikatakan menarik untuk dibicarakan. Yang kali ini dia membahas tentang budaya Indonesia yang menurut orang Eropa, khususnya orang Ceko, tidak nyaman. Salah satu di antaranya adalah berjalan kaki di jalan mobil, di mana di situ searah dengan mobil sehingga kendaraan itu tidak terlihat kalau mau menabrak kita karena kendaraan yang melaju bersamaan dengan orang adanya di belakang. Kemudian ada juga yang dia jelaskan tentang taman. Susah sekali ya mencari bunga-bungaan di halaman untuk di NTT seperti itu. Sementara suaminya yang dari NTT itu suka bercocok tanamnya cabai, kemangi, yang namanya sayur-sayuran di halaman rumah. Tapi tidak ada hiasan seperti bunga warna-warni merah, biru, kuning begitu. Tidak dia lakukan. Kemudian halaman itu lebih banyak dicor atau di paving block begitu ya. Karena apa? Mungkin untuk parkir mobil, parkir motor. Sementara di Eropa itu halaman rumah itu lebih banyak dengan tumbuh-tumbuhan yang warna hijau. Budaya antri juga disoroti oleh wanita Ceko ini. Di Indonesia tidak suka dengan antri. Yang paling menarik lagi tentang makanan di warung. Ya, kalau saya katakan di warteg begitu ya. Ketika makanan itu sudah habis, itu langsung diambil piringnya. Bagi orang Indonesia memang karena tempatnya sempit di warteg itu, ketika diambil ya diizinkan saja. Tetapi bagi orang Eropa menganggap itu pengusiran yang boleh dikatakan tidak nyaman. Baru selesai makan harus disuruh buru-buru pergi. Banyak penyampaian dari wanita Ceko ini budaya-budaya Indonesia yang dianggap baik, tetapi itu salah satu di antaranya. Dia tidak protes, sebenarnya hanya ini memenuhi permintaan-permintaan saja karena dia itu adalah YouTuber. Lihat aja penontonnya dalam jumlah sekian banyak. Makanya saya katakan dia itu menyelam sambil minum air. Dia memberikan informasi dan bermanfaat untuk kemajuan Indonesia, dan bagi dia tentu saja dengan penontonnya sebanyak ini pasti orang Indonesia atau orang Malaysia, orang yang paham tentang bahasa Melayu, sehingga
pundi-pundi keuangan lumayan ya. Bayangkan setiap dia bikin konten seperti yang dijelaskan di sini, penontonnya banyak. Seperti halnya Queenie dari Vietnam. Dia itu dulu sebelum kenal Harris kan penontonnya hanya belasan orang saja. Sekarang sekali live itu sampai beribu-ribu penonton. Apalagi kemarin itu Queenie sedang menangis karena kesalahpahaman dengan calon mertuanya. Sebenarnya bukan kesalahan Queenie, tapi moderatornya overacting di luar wewenangnya yang berdampak kepada calon mertua Queenie ini agak sedikit beda pendapat mungkin, makanya dia menangis terseduh-seduh di TikTok itu sebagai bahan gambaran. Tetapi semakin banyak masalah dengan peristiwa-peristiwa beda budaya tadi, bagi Queenie itu sama seperti menyelam minum air. Sekarang simpatisan Queenie yang dikenal dengan famili nyamuk terus bertambah karena memang Queenie itu cantik dan dia yang paling utama itu digandrungi oleh remaja-remaja Indonesia yang muslim. Kenapa demikian? Karena dia berhijab, padahal baru mau login katanya, itu pun kalau jadi menikah dengan orang Indonesia yang muslim. Lagi-lagi tema kita kali ini adalah menyelam sambil minum air. Kembali ke wanita Cekoslovakia tadi, dia itu menikah dengan orang Nusa Tenggara Timur. Di sana itu suka bakar sampah, padahal itu berbahaya. Lebih-lebih lagi orang sedang membakar ikan atau bakar ayam begitu, di bawahnya itu bukan cuma bara api dari arang, tetapi kadang-kadang memasukkan plastik, memasukkan benda-benda lain yang berbau pekat begitu ke hidung tidak nyaman. Itulah barangkali yang perlu kita sikapi juga. Itu kan tidak sehat, tidak baik. Yang namanya plastik itu kan ngandung karbon gitu, kemudian nempel ke makanan. Jadi kalau arang ya sudah arang saja, jangan dicampur-campur dengan bahan bakar lainnya. Ada peristiwa di sekolah saja, saya mengelola sekolah menengah atas. Ternyata yang namanya karyawan itu sudah diberitahu karena kita mau mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan tingkat provinsi pada saat itu, maka halaman itu pohon-pohon yang besar yang rindang itu dipelihara dengan baik karena itu bagian daripada penilaian sesuai dengan yang dikritik oleh wanita cantik dari Cekoslovakia tadi. Jadi bunga-bunga, kemudian pohon-pohon yang rindang itu dipelihara. Resikonya semakin besar daunnya, kalau ketiup angin kan berterbangan di bawah dan itu harus sering disapu, dibersihkan. Yang paling repot OB di sekolah yang tamannya banyak pohon-pohon yang rindang itu, daun-daunan itu. Nah, ternyata di NTT itu jarang sekali yang namanya tukang sampah itu tepat waktu datang, bahkan tidak ada, makanya dibakar. Di sekolah yang saya jelaskan tadi saja sudah jelas ada petugasnya, nanti setiap minggu sekali ada kendaraan yang mengangkut. Tetapi yang namanya juga OB rata-rata kan lulusan SD SMP ya, ingin cepat aja. Mau ada penilaian sudah diberitahu tidak boleh bakar sampah. Malah nggak apa, masih lama katanya. Jadi dia dibakar dulu pagi-pagi. Setelah itu baru kemudian diuruk bekasnya itu dengan tanah. Ketika sudah siang kan sudah bersih, sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah tidak ada bara api begitu. Begitu penilai datang, hidungnya mencium ini kayaknya bau asap deh. Begitu. Ternyata dari dalam tanah itu masih keluar asap mengepul-ngepul begitu. Akhirnya nilainya jatuh dan tidak jadi juara. Itu salah satu contoh. Penilaian itu sebenarnya bukan untuk melahirkan juara, tetapi untuk melahirkan disiplin,
untuk melahirkan kondisi-kondisi tertentu yang diharapkan. Ternyata kebiasaan-kebiasaan lomba-lomba yang ada di Indonesia itu hanya untuk berupaya mendapatkan penghargaan dalam secari kertas atau dalam bentuk piala saja. Budayanya itu ya kadang-kadang terlupakan. Itu padahal yang paling utama. Oke, tadi sudah di awal sudah dibicarakan menyelam sambil minum air yang dilakukan oleh wanita Cekoslovakia. Satu yang lupa, banyak yang membuang sampah sembarangan katanya di NTT itu. Sebenarnya di mana-mana ya di Indonesia itu, tapi kalau menurut wanita Cekoslovakia itu tidak berlaku di seluruh Indonesia, tapi yang dia saksikan di NTT. Habis minum botol mineralnya itu dibuang lewat jendela kendaraan ke jalan begitu katanya. Oke lah, barangkali ini menyakitkan ya bagi orang Indonesia merasa dikritik. Padahal tidak begitu. Kalau kita camkan baik-baik, seperti rekomendasi atau tanggapan-tanggapan di ruang komentar dalam jumlah yang sebanyak ini, ada yang mengatakan di Malaysia juga sama dengan di Eropa, bahwa pejalan kaki itu posisi berjalannya berseberangan dengan kendaraan yang datang, sehingga kalau di depan ada kendaraan yang ada mepet ke kiri, kita menghindar karena terlihat. Tapi kalau di Indonesia kan datangnya mobil dari belakang karena jalannya searah. Itu juga harus kita perhatikan barangkali ya oleh pemerintah, supaya dicamkan baik-baik demi keamanan tentunya ya. Apalagi di Indonesia kan suka ada saja orang yang ugal-ugalan, tidak disiplin, terutama remaja-remaja yang tanggung, pendidikannya juga tidak tuntas. Banyak yang melakukan hal seperti itu. Yang paling menarik lagi di sini tentang penggunaan bel. Di Indonesia itu kok sering mempergunakan bel kendaraan, beda di Eropa. Di Eropa jarang katanya bel itu dibunyikan, tapi kendaraan di kita, motor atau mobil, belnya selalu berbunyi. Kenapa? Karena arah jalan kaki di jalan raya, apalagi kalau sekolah bubaran keluar dari sekolah begitu kan, jadi mobil itu dengan orang arahnya sama. Sementara kan di Eropa berhadapan. Kalau mobil di sana mengarah ke sini, maka orang yang berjalan kaki itu mengarah ke sana. Sehingga kalau ada kendala dengan mobil di hadapan kita bisa menghindar. Itulah bedanya mengapa di Eropa selalu tertib dalam pengertian tidak ada suara bel yang mengganggu telinga orang di sekitarnya. Karena yang di bel itu kan maksudnya mah yang di depan kendaraan, tetapi orang yang lain di sekitarnya juga mendengar. Yang namanya bel kan suaranya kemana-mana dan itu mengganggu, apalagi kalau di depan rumah sakit atau di depan rumah orang yang sedang ada keluarga yang sedang tertidur atau yang sakit, dan masih banyak contoh-contoh lain. Terima kasih kepada Nyonya dari Cekoslovakia atas kritikan, walaupun dia mengatakan saya tidak mengkritik, tapi saya katakan itu adalah kritikan membangun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, saya hanya mau bilang bahwa poin yang terakhir itu sesuatu yang sangat penting, tapi saya tidak begitu mau bahas itu dalam video ini, karena ini sebenarnya video yang seharusnya sedikit lucu ya, seperti kalian belajar apa pendapat bulat tentang beberapa hal yang tadi saya sebutkan.